Pemirsa, baru saja kita saksikan penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto langsung dari gedung DPR MPR. Saat ini Anda menyaksikan breaking news bersama saya Tasya Lutmila dan sudah hadir di studio kami Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, dan juga Pak Sudarto, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara. Selamat sore Pak Sudarto, selamat sore Mas Ajib. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya ke Pak Sudarto terlebih dahulu karena kita tadi baru saja menyaksikan angka-angka yang sebelumnya merupakan prediksi dan akhirnya kita mengetahui angka-angka pastinya. Bagaimana kita memahami atau bagaimana publik memahami prioritas pemerintah dalam pengeluaran negara untuk 2026? Terima kasih Mbak Tasya. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 untuk kita semua dan untuk saya sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya terkait dengan postur dari BPN dan juga prioritas 8 prioritas pembangunan yang menjadi fokus pembangunan di tahun 2026 nanti. Secara umum ya, tadi sampaikan Bapak Presiden, belanja negara nanti dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan 3.147,7 triliun rupiah. Demikian, oleh karena itu defisit nanti ditargetkan sekitar 638,8 triliun atau 2,48% daripada PDB. Artinya APBN kita ini adalah ekspansif tetapi terukur dan terkontrol dan difokuskan untuk pencapaian tadi 8 bidang prioritas pembangunan. 8 itu apa saja? Satu itu adalah ketahanan pangan. Yang kedua itu adalah ketahanan energi. Yang ketiga adalah kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian pembangunan desa, UMKM dan koperasi. Keenam itu adalah pertahanan semesta dan terakhir adalah perdagangan global dan percepatan investasi. Jadi artinya ini adalah hal-hal menjadi fokus yang diharapkan tentunya tadi untuk kita tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya Bapak Presiden tadi adalah 5,4%, menjaga kesejahteraan masyarakat dan sebagian fungsi baru APBN yaitu adalah fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi. Sehingga diharapkan APBN ini bisa menjawab tantangan yang saat ini terjadi baik di global maupun di domestik. Demikian, Pak. Oke, saya geser dulu ke Mas Ajib. 5,4% ini kemudian banyak jadi catatan oleh pengamat, karena kalau tujuan besarnya adalah 8%, mengapa hanya 5,4%? Apa pendapat Anda? Ya, saya pikir ini menjadi sebuah target yang relatif realistis dan achievable, Mbak Tasya. Karena kalau kita ingin berekspektasi ke angka 8%, tentunya kita perlu gradually, kita perlu bertahap. Dan angka 5,4% untuk 2026, itu target kita bisa achievable, proyeksi kita. Dan bahkan jadi realistis ya? Relatif realistis, apalagi kita pertumbuhan ekonomi di 2025 juga mengalami kenaikan dan mengalami eskalasi yang cukup progresif ya. Bagaimana kita kuartal pertamanya 4,87%, tapi kemudian kuartal kedua mencapai 5,12%. Artinya secara agregat di akhir tahun 2025 kita punya optimisme, dunia usaha punya optimisme bahwa angka 5% minimal itu relatif achieve. Kemudian dari 5% lompat ke 5,4% pada tahun 2026, ini menjadi sebuah angka yang realistis. Tapi yang kemudian menarik di sini sebenarnya Mbak Tasya bahwa tadi juga Mbak Puan sebelum tadi Pak Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya, Mbak Puan menyampaikan bahwa, dan ini juga terkonfirmasi oleh Pak Sudarto, bahwa bagaimana sebenarnya APBN adalah sebagai instrumen, sebagai sebuah alat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Karena ini menjadi sangat penting. Karena pertumbuhan ekonomi kita ini ditopang secara signifikan oleh daya beli masyarakat. Sehingga kemudian ketika daya beli masyarakat mengalami pelambatan, maka harapan dunia usaha adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong instrumennya. Gimana pemerintah bisa mendorong dengan government spending itu tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang sustain. Karena kalau kita lihat misalnya, bagaimana pertumbuhan ekonomi target 5,4% itu juga harapannya ditopang oleh APBN misalnya. Udah pasti tentunya sebagai salah satu variabel penopang pertumbuhan ekonomi. Dan satu poin yang sebenarnya menarik buat dunia usaha dan kita cukup berbesar hati semoga itu terdistribusi oleh istilahnya itu eksekutor di bawahnya. Begini Mbak Tasya, kalau kita cermati
Pak Prabowo menyampaikan dan tadi diulas oleh Pak Sudarto, target 3.700 triliun belanja. Itu kalau kita cermati 3.147 triliun itu adalah pendapatan negara. Oke. Tapi Pak Prabowo di sini tidak menyampaikan bahwa akan melakukan intensifikasi pajak, bukan. Iya. Tapi beliau bagaimana mensimulasikan bahwa seharusnya penerima, karena gini, instrumen penerimaan negara kita prinsip ada 3, pajak, cukai, dan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dan bahkan tadi Pak Prabowo menyampaikan, ketika misalnya BUMN, Mbak Tasha bisa bayangkan, BUMN itu asetnya tidak kurang dari 12.000 triliun. Tadi Pak Prabowo menyampaikan, return on asset itu 12%. Bahkan idealnya dividen itu mencapai 50 miliar US dollar. Itu tadi juga disebut 700 triliun. Padahal Mbak Tasha bayangkan, tahun 2024, dividen BUMN kita itu hanya 90 triliun. Itu pun 45 triliun ditarik lagi menjadi penyertaan modal negara. Jadi dengan net kira-kira hanya 50 triliun, itu setara dengan 0,5 return on asset. Iya. Katakan nggak usah 50 miliar US dollar, Mbak Tasha. Katakan separohnya aja, bisa 25 miliar US dollar, maka sebenarnya Indonesia nggak usah hutang lagi. Ditopang dengan adanya penerimaan pajak, cukai, dan misalnya dari, kita masih ada ISDN, kita kaya dengan mineral, batu bara, terus fishery and agriculture. Kita pikir itu cukup untuk orientasi besar Pak Prabowo, kita cukup surplus neraca. Jadi sederhananya memaknainya adalah kalau BUMN kita bekerja dengan benar seharusnya nggak perlu utang. Nggak perlu utang. Tahun ini kita masih utang 600 triliun. Tapi kan itu idealnya. Idealnya betul. Dan tadi Pak Prabowo pengen 2008, sepanjang beliau di periode pertama, ingin dalam penyampaian pidato kenegaraan bisa menyampaikan dengan gagahnya bahwa kita tidak hutang tahun ini. Kira-kira kan begitu. Iya, itu yang kemudian dapat standing ovation ya betul, tadi ya. Iya. Karena pengen sekali-sekali berbicara di depan podium tidak ada defisit begitu ya. Dan itu narasinya bukan majakin masyarakat loh. Makanya jangan khawatir misalnya UMKM kemudian ini online pajak 0,5% dan seterusnya apapun itu. Tapi poinnya adalah narasi besar yang dibangun oleh Pak Presiden adalah ini yang dikenakan bukan masyarakat luas. Tapi adalah konglomerasi, tapi private sector yang memang seharusnya menguntungkan buat negara. Kira-kira begitu Mbak Tasha. Pak Sudarto, ini kan idealnya tadi sudah tergambarkan. Pak Prabowo juga sepertinya tampaknya sangat mengetahui dari mana sebenarnya seharusnya uang itu didapat. Tetapi yang belum kita ketahui adalah bagaimana caranya. Benar, artinya bahwa tadi disampaikan ya target pendapatan 3.177,7 triliun rupiah ya. Tentu pemerintah, jadi pajak itu begini, jangan sampai kita, tadi Pak Ajib sampaikan juga, memungut pajak membabi buta, padahal itu akan berdampak pada perekonomian juga. Jadi ini bukan intinya bahwa kita harus memungut pajak secara optimal. Berapa program yang akan dilaksanakan ke depan, ya, tentunya kita terus akan melanjutkan reformasi perpajakan kita, ya kan. Tentunya banyak hal dilakukan di sana, dilakukan kemudahan untuk melakukan membayar pajak, dan itu juga disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, Pak Presiden. Penerimaan itu kan ada pajak, PNBP, dan juga bea cukai ya. Nah, di PNBP tadi Pak Prabowo menyampaikan khusus terkait dengan BUMN. Ya. Seandainya, tadi berandai-andai ya, dan melihat gestur disampaikan Pak Presiden, maka 8% itu kelihatannya kita harus optimis juga gitu ya. Kalau memang Danantara atau BUMN kita bisa menghasilkan, saya malah mungkin seperempatnya nih Pak Ajib, ya. Itu sudah akan sangat mengurangi tekanan pembiayaan untuk APBN. Tentunya akan meningkatkan alokasi belanja kita. Banyak hal yang nggak bisa kita lakukan akan banyak bisa kita lakukan, dan pasti akan menimbulkan multiplier, ya. Multiplier dalam artian bahwa akan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan yang lebih baik lagi. Jadi intinya bahwa banyak sekali strategi di sisi penerimaan yang saat ini sedang kita kerjakan. Mungkin yang selalu disampaikan oleh dari Kementerian Keuangan joint program misalnya. Ya. Joint program itu sebenarnya antara pajak, bea cukai, dan penerimaan. Objeknya benar sama. Kalau selama ini datanya masih sendiri-sendiri, sekarang digabungkan. Ya, sehingga apa? Yang sebelumnya mungkin tidak tercover di pajak, tapi tercover di PNBP. Sekarang karena satu, akhirnya sama-sama. Ini dampaknya cukup signifikan, dan mudah-mudahan ke depannya tanpa tadi loh, ya kan, menambahkan beban kepada masyarakat, kita bisa memperoleh pendapatan akan lebih baik lagi.
Oke, baik. Saya ingin membahas sedikit saja mungkin karena memang durasi kita tidak akan cukup untuk membahas satu persatu. Tetapi MBG masih akan menjadi satu program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. Tadi kalau tidak salah angkanya 335 triliun rupiah ya, Pak. Betul. Ini mungkin bisa dielaborasi akan seperti apa penyebaran MBG di 2026? Targetnya kan jelas disampaikan oleh Bapak Presiden ya, 82.9 juta siswa, ibu hamil dan juga balita ya akan menerima asupan gizi tersebut ya. Akan ada 30.000 SPPG, satuan pemenuhan pelayanan pemenuhan gizi. Dan tadi ada sekitar, kalau rata-rata sekitar ada 50-an ya Pak Ajib ya. Mungkin ada 1,6 juta penciptaan lapangan kerja baru. Anggaran yang kita lakukan adalah 338 triliun ya. Dan itu tersebar seluruh Indonesia. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan, mari kita lihat dampaknya. Berapa banyak UMKM yang akan terlibat. Berapa banyak petani yang akan diuntungkan. Karena pasti ada akan membeli sayuran dan sebagainya. Membeli daging dan sebagainya. Ikan dan sebagainya. Berapa banyak, tadi SDM sudah ya, sekitar 1,6 jutaan. Ya. Dan berapa banyak, tentunya ada investasi juga di situ. Ya kan? Melihat itu kami sangat optimis sekali bahwa ini akan tidak hanya berdampak kepada pertumbuhan, tapi juga sangat berdampak kepada distribusi ya pendapatan di seluruh wilayah Indonesia. Karena ibu hamil, kemudian balita, anak sekolah kan tersebar seluruh Indonesia. SPPG itu tersebar seluruh Indonesia. Artinya bahwa dampak daripada MBG ini sangat bisa diharapkan untuk tadi loh, terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan di seluruh Indonesia. Oke, baik. Kita tuh kalau mendengarkan nota keuangan ya Mas Haji, Pak Sudarto, itu selalu optimistis. 16 Agustus sehari sebelum, biasanya 16 Agustus ya, tahun ini 15 Agustus ya. Selalu kemudian penuh dengan optimisme karena Presiden akan memaparkan seperti apa rencana pengeluaran untuk tahun depan. Belanjanya seperti apa, pengeluarannya seperti apa, sehingga kemudian pengusaha, masyarakat bisa tahu kira-kira gambaran tahun depan akan seperti apa. Tetapi kan kadang-kadang yang optimis ini juga harus kita letakkan kepada apa yang realistis terjadi di masyarakat. Mas Ajib, saya butuh bantuan Mas Ajib karena tadi yang juga cukup menarik spending untuk pendidikan. Pak Prabowo mengklaim ini terbesar sepanjang sejarah, 757,8% atau 20% ya dari APBN. Tetapi lagi-lagi, apakah kemudian anggaran ini bisa benar-benar tepat sasaran, pengawasannya seperti apa? Apa kira-kira catatan dari Mas Ajib? Sekaligus kita elaborasi dengan MBG termasuk pendidikan. Karena begini, Mbak Tasha, ini relevan dengan tadi pengantar dari Mbak Puan Maharani juga yang menyampaikan bahwa konsep APBN seperti ini dalam masa transisi, walaupun Mbak Puan juga menyampaikan bahwa setiap kepemimpinan itu kan ada modelingnya masing-masing, mulai dari cara pikir, cara kerja, maupun cara kepemimpinan. Tapi orientasinya sama untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi dalam pola pengelolaan APBN seperti ini akan mungkin timbul namanya cinta segitiga. Iya, tadi disebut ya. Oh iya, ini saya mengutip aja. Satu, ini berbicara masalah orientasi program prioritas, termasuk MBG, termasuk pendidikan, ada Kopdes Merah Putih yang notabene juga Bank Himbara harus mandatori memberikan kredit misalnya, apapun itu. Tapi poin pertama berbicara program prioritas. Kedua, ini berbicara penambahan anggaran. Karena penambahan anggaran itu menjadi sebuah keniscayaan ketika program prioritasnya dieskalasi. Seperti halnya tadi, tahun 2024 kita hanya 171 triliun untuk MBG, tapi tadi di tahun 2025 Mbak Tasha juga menyampaikan 335 triliun. Sehingga ada penambahan anggaran. Tapi ada satu sisi lagi yang namanya kebijakan efisiensi. Walaupun efisiensinya berkeadilan, kan narasi besarnya begitu Mbak Tasha. Tapi apapun itu jangan sampai satu sisi kemudian menimbulkan kekecewaan cinta segitiga ini. Sehingga jangan sampai kemudian, oh karena ada efisiensi maka efeknya adalah, data statistik kita adalah dalam kurun waktu kuartal 1 dan 2 Mbak Tasha, itu 50% karya, misalnya nih sektor perhotelan itu mereka lay off karyawan, mereka PHK karyawan. Nah, ini kan menjadi sebuah kondisi realitas di lapangan yang satu sisi pemerintah betul dengan program-program prioritasnya dan penambahan anggaran yang dibutuhkan, tapi satu sisi bagaimana efisiensi ini juga tetap harus terukur. Bagaimana kemudian private sector juga tidak mengalami konstruksi. Ini yang kita harapkan Mbak Tasha. Jadi sekali lagi yang menjadi harapan dunia usaha adalah bagaimana pemerintah itu bisa terus mendorong spirit yang namanya spending better, yaitu belanja yang berkualitas. Jangan sampai hanya
better spending nih, yang penting belanja, yang penting Iya. belanja, pendekatannya serapan. Iya. Makanya kalau kita lihat siklus tahunannya Mbak Tasya, bahwa setiap akhir tahun, setiap kuartal keempat, pertumbuhan ekonomi itu pasti akan didongkrak dari government spending. Iya. Kenapa? Karena disitulah saat-saat belanjanya betul-betul di jor-joran kira-kira begitu. Harapan kita itu kan dari ya secara rata aja, kuartal 3 juga naik, kuartal keempat juga proporsional, itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi dunia usaha mengapresiasi bagaimana program-program dari Pak Prabowo Subianto dengan asta-citanya yang begitu luar biasa, tapi kita juga tidak kalah harapannya adalah bagaimana jajaran kementeriannya itu bisa menerjemahkan dengan presisi. Jangan sampai Pak Prabowo fokusnya berbicara APBN, SDM ditata dengan baik dan lain-lain, tapi kemudian yang dikejar-kejar misalnya hanya cukai misalnya. Karena kan sekarang cukai misalnya cukai minuman berpeman itu berapa sih? Nggak signifikan, tapi efeknya banyak misalnya. Cukai rokok misalnya ditekan habis-habisan. Efeknya di mana? Efeknya adalah justru rokok ilegal yang muncul. Jadi harapan kita sekali lagi dunia usaha punya harapan besar dan tidak kalah besarnya bagaimana jajaran kabinet bisa menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto dengan presisi sesuai dengan arahan beliau hari ini. Demikian Mbak Tasya. Oke, Pak Sudarto mungkin mau memberikan komentar. Kira-kira apakah itu akan bisa diturunkan dengan sangat efektif ke jajaran di... Saya Nastiti Lestari. Saksikan NTV